tes atau dia nih tanpa opening dulu, opening intro dulu, ini tidak pakai musik, oke. Nah, guys, sedikitnya aku tidak spoil karena dia bilang gini kayak ini. Nah, ini aku hanya membahas si siapa nih, Izayoi Nonomi. Ya, benar. Nonomi. Nonomi yang mana biasa lah, bukan pakai nandang seperti kayak ini, bukan yang ini maksudku. Oke, kita langsung ke pembahasan aja tanpa buang-buang waktu. Oke, dia bintang 3 kah? Tunggu, bintang berapa nih? Coba aku tahan dulu. Coba. Bintang 2. Oh, bintang 2, benar. Oke, ini dia tampilannya. Kalian bisa lihat seperti apa. Kita lihat dulu adalah ya, pertama-tama ini Izai Nonami ini tidak digacha, tapi dia dapatnya dari attendance maksudku attendance event student saat kalian tuh ada yang pemain baru, pemain baru kan. Salah sepanjang ini kegeser. Nah, dia yang aku tadi sebut first attendance new by attendance event student ya, atau become murid pemula kunjungan baru pertama kalian ya. Susah banget mengucapkannya, buset ya. Kita lihat tuh ada di profilnya, dia bintang 2 dan tidak digacha, tapi dia tuh adalah event student ya, unique student lah, yang kita tadi aku sebut first new by attendance event student ya. Tidak ada gacha watch kalau gini mah. Kayaknya bisa coret. Ini bentar aku ambil tulisku dulu. Ini coret. Ini nggak ada watch karena dia tuh warna kuning, bintang 2, bukan bintang 3. Kalau ini mah coret saja. Kayak ini tampilannya, dan ingat seperti kataku, dia ini hanya bintang 2. Pengisi suaranya tidak lain adalah Miura Chiyuki. Dia pengisi suaranya Chiyuki, oke. Dan pengisi suaranya kalau itu JP, kalau itu Kia-nya ada Ribohi lah. Ya, benar. Dan konten tadi tulisannya aja di Google ada. Ini kita bahas suaranya. Coba ini kita lihat dulu sini. Semangat, tapi lebih semangat saat dia pantai kayak nenang sih. Nah, ini dia tampilannya. Ini dia. Kalau untuk bab sel nggak bisa dengar. Kalian pas yang belum ada tidak terjemahkan tuh adalah map di pitch, bab self, sama tidak lain adalah battle retreats-nya. Jadi kan harus di Google lah. Bentar. Iya, kalau untuk Kia JP sama, guys. Kalau untuk itu entah aku ambil saja. Ambil yang bagian 2 aja daripada pakai lama. Kita ke bacanya Nonomi. Izai Nonomi, dia sebentar. Ini dia. Bukan skinnya, bukan nih. Wikinya. Nah, kalian tinggal jadi ke yang asli yang nih. Nah, kuas aja. Nah, dia untuk terjemahannya tadi tuh nggak bisa terjemahkan SKDB, bisa terjemahkan di sini ya. Yang repeat yang ini ya. Ini dia tampilannya. Ini dia. It seems a bit impossible. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada yang nih. Ini dia tidak spoiler, tapi sedikit spoiler, tapi yang penting aku udah rusak, oke. Jadi dia tadi terjemahannya kan bisa dengar. Lihat untuk bab yang tadi mana tuh? Bukan yang itu, kalian tahu yang nih. Well then, let's go. Ini
Ini dia terjemahannya. Oke. Dan itu ada retreats-nya ada juga di sini. Ini dia. I'm sorry. Nah dia. Yang ini terjemahannya tuh dia. Karena skill DB itu mengikuti yang versi global aja, jadi aku langsung ambil yang dari di yang versi sini aja, di wikinya aja, karena di situ dari saya karena terjemahannya dari situ bisa ternyata ini karena ngambil konsep sama. Kita kembali aja ke tempat tadi. Hanya ini page karena tahu. Ini dia. Nah ini dianya aja, dianya tadi. Nah di lobby ada dua, di lobby masuk ada dua saja, dua kali saja. Di lobby hijaunya hanya sekitaran 4, karena tiga ini ada dua versi, dua gabungan. Astaga, saya dua versi lagi kan aku bilang astaga. Oke, apa oke, apa tuh ini dia untuk versinya berapa. Oke. Berikutnya kita bahas adalah atribut, jangan ke senjata. Kita bahas di skill, kita bahas di atributnya. Oke. Pastinya dia tuh adalah mini number fights atau lebih kalah minigunnya USA-nya Amerika, dan adalah apa tuh? Bukan minigun atau kita sebut sebagai M134 atau M134. Tipenya minigun yang dirancang oleh Amerika Serikat. Ya, tampilannya sudah jelas. Ini dari ketampilannya dari Kotori juga ada. Sama persis dengan Nonomi. Tapi bedanya, Nonomi ini ngambil versi originalnya dari senjatanya minigunnya Amerika. Kalau si Kotori, dia tuh ada silencer tambahan juga di depan minigunnya. Tapi masih kelihatan ada di tubuh body partsnya, kelihatan itu masih minigun, kelihatan itu ada M134. Nah itu bisa dibedakan. Kalau Nonomi ini hanya ngambil yang versi original. Nah dia atributnya pasti tidak lain adalah jepitan rambut, topi atau jepitan rambut atau headband, topi sama jam tangan. Oke. Dan moodnya ada dua. Moodnya dia tuh suka senyum biasa, sama tidak sangat dia benar-benar moodnya tuh sesak napas, sesak. Tidak lain ada dia dua tempat, yaitu suka di kota dan suka di luar ruangan. Dan pastinya dia sangat tidak benar-benar suka di dalam ruangan. Nah ya, kita langsung ke skillnya aja. Oh ya, dia tuh gila dan dia tuh minnya di upgrade ya guys. Minimal aku ambil aja minimal dengan apa tuh ini. Oke, ETK aja kalau mau, hanya dia damage soalnya. Oke, ETK aja. Kalau tuh kan mau pulkan boleh, silakan aku tulis aja ini dia. Oke, ikutnya kita ke skillnya. Oke, skillnya itu adalah tidak kita ini hanya normal test atau lebih keras tembakan biasa dari minigun. Clipnya minigun ausat antara 100 sampai 250 atau 300, itu minigun. Kalau yang dibuat berakan ini dia ambil setengahnya saja, berarti 50 saja clipnya. Nah, clip 50 clip untuk 5 kali tembakan, berarti kan tinggal bagi itu adalah 50 bagi 5. Nah, berarti itu kan bisa kalian itu berapa? 10 kali tembakan. Kan itu seperti perkalian juga, 5 kali 10 pasti 50. Nah, berarti dia dibagi sama 10, berarti sama. Oke, kita lihat tuh ada skillnya tuh punishment time atau waktunya menghukum. Oke, ini sedikit tidak kasar, tapi aku hanya menyebarkan aja. Oke. Seperti beda dengan Momoy yang di segitiganya adalah 190 derajat, yang ini adalah segitiganya 180 derajat. Yang sangat lebih besar daripada Momoy. Tapi dengan syarat dan sedikit resiko adalah cost-nya. Ditambahkan 2 lagi karena dia tuh versinya 180 derajat. Sedangkan Momoy cost-nya 3 tuh karena dia tuh ada 90 derajat saja. Ya, karena tipenya Momoy itu ada Solar Pulse dan Nonomi ini adalah senjata berat
mesin gun ya, senjata beratnya tapi dia tuh tipe mesin gunnya hippie gun. Nah, hippie gun biasanya atau special gun. Nah, di SK-nya atau skill pertamanya dia tuh akan menghasilkan damage di area segitiganya 180 derajat selama 3.9 detik, hampir 4 detik Anda. Nah, dengan damage tergantung berapa. Dari 432 nih sampai sini dengan ukuran besar. Cukup besar, tapi agak resikonya karena harus hadapi cost yang agak cukup tinggi. Tapi lebih parah Shinohan sih, karena Shinohan masih cost 6 tapi tidak menyanyiakan juga. Kalau Shinobi costnya 5 juga, tapi tidak cukup menyanyiakan juga, tenang saja. Jadi yang bahannya kalian butuhkan ada yang kalian akumulasikan aja, dan nanti dia costnya sedikitnya mahal banget, tapi yang penting mau lebih kuat guys, dia tuh boleh lah dia bawa kemana aja. Oke. Pas juga ada common skill dia tuh akan menambahkan damage pada dirinya setiap 30 detik dengan 30 detik untuk 20 detik pemakaian, yang berarti sekali pakai setelah 30 detik lalu dia tuh berdurasi 20 detik untuk buffnya, tidak lama. Kalau yang SK tadi wajibnya sampai skill berapa? 3 sampai 4 dah cukup. 3 sampai 5. Kalau bisa 3 saja. Karena dia tuh pensennya hanya segitiga 180 derajat. Tapi kalau kalian mau lebih kuat nih, mau hadapi boss yang lebih kuat nih, yang butuh AOE besar, damage besar, boleh meskan. Karena dia tuh wajib juga. Oke. Tapi kan harus mengeluarkan banyak bahan sih. Kalau untuk combo skillnya dia minimnya berapa? Kalau kan dia tuh level 5 udah cukup, atau kan mau level 7 8 bisa. Tapi aku sangka meskan aja kalau sanggup. Oke, kita lihat tuh ada di passive skillnya. Passive skillnya dia itu tanpa bintang senjata 2. Tadi affinity emission atau moodnya tadi itu tanpa bintang senjata 3, dia akan tetap berkurang DB alias tetap tidak suka tempat itu, atau sangat benar-benar tidak suka tempat itu. Kalau yang ini bintang senjata 2 untuk passive skillnya. Oke, dia tuh kalau dia tanpa penambahan critical damage yang jumlahnya langsung, di mana yang jumlah presentasinya ini tetap. Oke. Kalau untuk yang ini meme-nya boleh sini aja kalau untuk basic skillnya, atau mau match kan boleh. Kalau untuk hadapi boss boleh. Oke, special skillnya saat dia menggunakan saat dia itu tidak menggunakan skillnya. Nah, screen sweep atau waktunya menyapu membersihkan di areanya. Nah, itu biasanya saat dia skill yang berarti ngestartnya ke skill, karena pensinya tadi itu aku bilang dia tuh segitiga 180 derajat dibantu oleh sub skillnya yang berarti menghadapi musuh besar. Itu tuh biasanya ada di sub skillnya untuk bantu skill ini untuk menghadapi bosnya tip AOE. Dia tanya, kenapa Nonomi itu bisa damage ada damage tambahan meski dia tuh skill? Itu berasal dari sub skillnya, yang berarti dia tuh nggak di sub skill tergantung dia level berapa. Kalau bisa dimeskan aja, karena dia sub skillnya itulah yang membantu skillnya untuk melawan bosnya, musuh yang lebih besar. Nah, dia lebih ke boss biasanya. Nah, itu biasanya tuh robot otomaton yang lebih besar daripada robot otomaton biasa gitu, atau yang tester gitu aja. Minimal skill dimenskan guys, kalau untuk melawan boss beginian, kalau dibantu itu aja. Aku udah coba, nyata cukup bagus. Oke, yaitu intinya segitu. Ikannya adalah bang favoritnya ke item, ikannya ke bang favoritnya, ke bang pribadi favoritnya, yaitu tidak ada buku catatan alias buku harian. Nah, jika dia tuh tanpa buku kenangannya Abidos, dia hanya nambah sedikit. Tapi kalau kalian anggap bukunya kenangannya Abidos, dia akan bertambah jadi
Selain menambahkan damage sedikit, damage buff tapi tambahkan akurasi. Boleh aja kalau kalian mau match kan, boleh silakan. Ini boleh skupan tadi kalian bisa naikkan aja sampai match, tapi ini bahannya. Tapi kalian harus siap-siap dengan bahan yang kalian miliki itu untuk mengupgrade dia. Asalkan jangan dibanyakan, jangan digunakan, upgrade dulu dah. Baru bisa kalian fokus yang lain. Kali Nonomi ini cukup kuat juga untuk boss. Oke. Yang terakhir tidak adalah ini dia senjatanya. Senjatanya minigun. Minigunnya M134. Minigunnya M-nya adalah M134 yang M134-nya USA 34 minigun. Ini gambarnya, ini dia sama aja dia tuh, ini dia tipenya, ini dia M134 yang bukannya minigun. Nonomi pakai yang versi itu, kelihatan sama. Atau kalian cari aja di wikinya juga bisa. Untuk carikan lagi ya, nih ada Izai Nonomi wiki, cari yang fandomnya. Apa benar dia pakai minigun? Kalau dia benar, nah dia benar, dia M134 dan tipenya minigun udah benar tadi kan. Nah itu udah benar, aku udah masukkan di dia. Bukannya minigun yang ini jangan ambil, kalau itu kelihatan seperti tipenya minigunnya M134. Nah setelah kalian itu udah bukan tidaknya bintang 5 muridnya dulu, kalian pasti udah kalian pasti sudah menganggap minigunnya M134. Nah kalian minimal upgrade sampai 30, atau kalian anggap dulu sampai bintang senjatanya kan, bukan hanya mendapatkan apa tuh, mendapatkan critical damage yang presentase, juga menambahkan ada jumlah critical damage langsung yang tadi 3800 itu, berarti dia di persentase ke per 100 ada 3.8% ya. Iya benar 3.8% atau 38%. Tapi biasa 3.8% ini mah. Oke, kalau udah kalian anggap bintang sejati 3 juga kan udah menganggap, udah kalian memberi definition atau moodnya jadi B. Alias biasa-biasa saja di indoor, maybe dengan momoy. Apa dia tuh what's it di gacha, tidak perlu digacha karena dia tuh what's it digacha atau tidak. What was it ya gacha, masuk what is didapatkan atau tidak perlu, wajib di upgrade, optional atau tidak perlu di upgrade. Sama dia tuh what's it's atau tidak. Sebelum itu kita bahas dia cocok untuk bos apa. Dia cocoknya untuk bosnya tipenya AOE, bos yang butuhnya AOE besar. Nah sempat kepake di Kokage. Nah Kokage juga siapa tahu kepake dia, sempat aku lihat ada yang dia mau kuning ada sempat pakai dia kan, dia tuh ada tipenya AOE besar, damage besar di skillnya dibantu sub skill. Nah gede juga kalau dibawa apalagi dengan skillnya, skill common skill ya dia aktifkan, tambah sakit dimensi buset sampai berapa banyak bos gitu, bos AOE buset. Oke. Juga kepake juga aku sempat lihat ada yang pakai Nonomi di Pelzilla. Nah Pelzilla ini yang mereka fokuskan bukan bos, tapi mereka adalah minionnya doang. Minion kecil bukan minion besar. Minion yang besar tadi minion besar, tapi minion yang lebih kecil. Nah itu yang masih gede besar untuk Nonomi. Nah si Nonomi ini kepake juga di Pelzilla. Aku sempat lihat di Zeinu sama pemain yang pro lain, dia mereka itu menggunakan Nonomi. Nah kepake untuk AOE besar. Ada lagi Gregorius juga cocok kok, karena dia tuh kepake juga untuk AOE besar, tapi hanya kalau tipenya ammo kuning, serang kuning lah. Serang kuning, masuk ammo kuning. Kepake juga di PS juga tuh saat ammo kuning. Kalau kagak ammo kuning kepake juga di situ. Pokoknya dia selain di Total Shop yang bosnya AOE juga kepake saat dia tuh juga dipakai saat di Gunner Shop yang butuh serang kuning lah. Serang kuning untuk ke ammo kuning ya, hampir salah. Tuh dia. Nah ini cukup bagus kalau dia tuh, kalau di upgrade di ETK plus ETK slash skill common skill udah pasti basic skill dan sub skillnya yang bagus, karena dia tuh cocok untuk melawan boss selain untuk push mission. Kalau yang AOE kalau single target nggak usah, dia tuh damage kecil-kecil banget.
Apa dia tuh what is didapatkan atau tidak? Jawabannya what it's didapatkan. Karena dia tuh kenapa dia what is didapatkan? Karena pertama aku udah jelaskan tadi, dia tuh cocok juga untuk bosnya AOE yang butuh lebih besar dan lebih cepat cepat mematikan. Nah, Shinonomi boleh kepake juga kalau kan mau gantikan Momoi. Momoi itu mungkin tidak akan sebesar dibandingkan Nonomi. Apa tuh dia wajib di upgrade, opsional atau tidak perlu di upgrade? Kalau menurut Bang Segi Japan dulu mengatakan opsional. Tapi kebanyakan aku ada banyak menggunakan Nonomi wajib di upgrade, wajib. Kok wajib bukan opsional lagi? Ya karena pembuktiannya ada sempat pakai Nonomi juga di versus Tactical Challenge tahun ini, bulan ini. Sampai Momoy Midori di tim saya aja mati sama Nonomi yang ini. Buset, ada satu kali skill. Buset, kali ETK 25 skill match dan sub skill yang match. Buset, udah match semua sampai satu hit saja mati sama di tangannya Nonomi. Jadi jawabannya wajib di upgrade, jangan ditinggalkan karena dia tuh cepat tahu nanti ada grinder sub yang butuh serangan AOE kuning lagi, serangan kuning sama kuning lagi. Nah, kepake dia tuh what it's atau tidak jelas what it's banget. Jadi yang penting penjelasanku jangan tinggalkan lah, bisa kan tinggalkan sebentar, tapi siapa tahu nanti kan ada bosnya AOE kuning lagi. Nah, Nonomi kepake untuk yang itu, boleh lah untuk kesempatan kalian, oke? Ya wajib, oke? Berikutnya kita bahas itu adalah siapa tuh? Yuzu ketinggalan kah? Oh ya, Yuzu lupa, ketinggalan. Oke, gitu kan ada Hanoka Yuzu yang senjatanya itu nanti aku sebutkan setelah di nama senjatanya di sebagai weapon sama senjata. Tenang, kita bahas itu ada tidak ada di profilnya dulu. Di dia Hanoka Yuzu, dia tuh tahun pertama dan beasiswanya ada Terasawa Momoka, bukan Momoka yang di ya, masuk ke Momoka yang orangnya dibelakang, bukan Sasa, oke? Yang penting Terasawa Momoka, oke? Dan ini ya what's gacanya adalah sekali-kali aku dapat ada please don't come looking for me. Nah, itu dia. Aku meskan aja kalau bisa kan, meskan aja sih. Kalau bisa level harusnya tuh 50 lah kalau kalian lebih biasa aja. Tapi kalau kalian mau sangat cinta sekali dengan Yuzu, 100 kan aja boleh, silakan sebentar. Nah, kalian itu kalau kalian mau Yuzu ini, dia bisa jadi pilihan kedua kalau mau bosnya singkat target. Ya, seperti kataku. Oke. Ini profilnya. Kalian bisa catat aja kalau kalian replay atau fokus, catat aja bisa. Dan ini oh ya, untuk pengisi suaranya di Korea itu ada Jangmi. Nah, Jangmi dan CND juga cari di website aja. Ini dia genre-nya. Blue Archive Game 開発部部長ゆずです。本当に私を連れてってくれるんですか? Ini genre-nya bla ini banyak banget. Ini dia genre-nya. Combat-nya kita lihat ini. Gambarimasu. Udah kelas. Gomennasai. Aduh. Gomennasai. Dame. Nah, itu kalau kalian mau yang itu, ini kembali ke skill DB seperti kataku. Skill DB kenapa salah mau buat saya ini, saya itu sama aja. Oh ya, no Kayuzu itu untuk yang tadi terjemahan itu tidak bisa diterjemahkan, kita masuk di wikinya aja. Ini aku tenang aja, aku ini tidak akan mengintip, ini spoil aja, tapi yang penting tidak hanya terjemahannya di dia sama aja kan di dia. Kalau untuk ini this isn't good, itu dia untuk bab sel tadi. I will do my best. Itu dia dua tadi itu
battle retreats ini dia. Sorry, itu dia. Sama aja guys, itu dia. Kalau untuk itu bisa kalian lihat aja. Titiknya di sini juga ada titik lihat. これは私が操縦します。私はエースパイロットです。ゲームでの話ですが。Itu bisa kalian dengar aja di sini bisa. Oke, kita bahas kembali. Dan itu tadi yang udah bisa kalian terjemahkan, bisa terjemahkan di website aja. Ada yang membedakan, ada yang sama, itu aja. Di ini dia hobinya, kalian bisa lihat aja. Yuzu ini kalau dia entry sama Shinonomi 2 beda. Dia sama, dia tuh bedanya dengan Nonomi, dia tuh Nonomi itu 4, yang ini hobi idolnya ada 5 saja. 5 saja, oke. Berikutnya tidak ada kita bahas atribut. Nah, ini dia senjatanya itu adalah granat launcher, pistol granat launchernya di lain adalah apa tuh? Heika Enko N320. Granat launcher atau lebih kita panggilnya Heika Danko M320 yang tipenya pistol granat launcher yang dimodifikasinya lebih sangat buat stabil dengan gripnya ada 1 peluru untuk granat launchers. Ya. Oke, kalau untuk apa tuh atribut pelengkapannya dia itu topi, jepitan anggota alias headband, dan pastinya jam tangan, oke. Dan untuk apparition-nya dia oke. Kalau dia tuh mood S tuh tadi sempat aku naikkan dia kalian bisa lihat dulu nih dia tuh ada satu tempat dia sangat suka, satu tempat biasa saja, dan satu tempat yang sangat benar-benar tidak suka. Dia tuh suka mirip dengan Sunao Kami Shiroko yang biasa. Pasti dia sangat suka di kota. Kita biasa saja di larangan. Namun sangat tidak benar-benar suka di dalam ruangan. Kalau tidak kan bintang 3 kan. Nah, Oke, kita berikutnya ada skillnya aja. Karena nanti untuk senjatanya nanti ku bahas secara detailnya. Oke, kita bahas dulu di dia. Untuk skillnya dia tuh tembakan biasa, dia tuh hanya menghasilkan damage apa tuh? Biasa aja, damage-nya itu ada granat launcher. Nah, dengan script sama 1 peluru per isi. Nah, kalau M320 biasanya 1 peluru memang untuk per clip tergantung berapa kali. Detailnya emang di sini kita bisa damage-nya setengah, beda dengan Nonomi, dia tuh kadang-kadang gitu aku tunjukkan. Dia kita bahas ada di edge skill-nya atau skill pertama, fast start atau tekan tombol mulai. Tekan tombol mulai. Ya dia tuh 312 sampai 594 tergantung level berapa. Nah, kalau untuk ini dia tuh beda dengan Cise yang DOT-nya tuh bisa digerakkan bebas untuk damage besar. Tapi DOT. Tapi kalau user ini dia tuh damage langsung, namun dia tuh fokus target. Nah, fokus target kadang dia tuh dikena di musuhnya, kadang di tengah guys musuhnya ada 3 misalnya satu musuh di sebelah kanan, satu musuh di sebelah kiri, satu ke kanan, kiri, satunya di belakang, satunya di depan. Nah, itu dia fokusnya kadang buatnya berbagai arah langsung ke musuhnya, tidak bisa digerakkan bebas. Nah, itu biasanya kan harus lebih ekstra fokus karena dia tuh mirip dengan beda dengan dia tuh kadang juga di luar garis, tetapi dia tuh bebas sedikit gitu karena musuhnya tuh dipisah sedikit aja dari musuh, satu di ke kanan, satu ke kiri, satu ke belakang, asalkan tidak jauh dia tuh kena ketiga-tiganya. Kalau musuh tidak bergerak ke arah lain, kok sangat harus bergerak lebih jauh. Kalau lebih jauh dia tuh agaknya sedikit kurang akurat kok dibandingkan murid lain yang bisa
bisa digerakkan bebas. Kalau yang bebas lebih enak kita kontrol. Kalau yang susah ini yang fokus target ini susah dikontrol, kan pasti butuh latihan dan timing yang bagus sebelum digunakan. Oke, seperti kataku dia tuh untuk usaha levelnya bisanya matchkan aja guys, kan dia tuh aku coba level 3 aja lumayan, tapi butuh lebih besar guys. Jadi di matchkan aja. Kalau untuk ini mah dia tuh nggak cukup di level 3, karena level 3 tuh biasa lawan tidak tahu kuat banget. Oke, di matchkan aja. Namanya ini dia nyanyi seperti apa tuh, seperti Sunao Kamishoko Izino, Sunao Kamishoko yang mau pakai manapun. Apa tuh, kalau misalnya dan pasti Saiba Midori jemput ini. Nah sama banyak, tapi kan harus bisa satu apa dia oke tidak. Oke, kita lihat dulu. Nah di common skillnya dia tuh adalah setiap 25 detik dia tuh akan menembakkan ke satu ke ke menembakkan musuh di area lingkarannya musuh itu, tergantung mereka tuh dekat di damage-nya dekat, yang damage musuhnya damage tertinggi biasanya itu match kan aja. Kalau pes common skill-nya kan coba di manapun dia itu wajibnya kalau hanya level match. Nah ini kekurangannya Yuzu. Selain add skill match, common skill juga match, karena itu ada damage sebanyak tidak sakit. Oke, di passive skillnya kalau dia tambah bintang senjata 2, hanya dia menambahkan critical damage-nya persentase saja. Kita lihat dulu kalau dia dasarkan dia tuh match aja kalau bisa, atau 9 dia cukup. Kalau kalian mau simpan buku buku perangi ya, buku text peranginya. Oke. Di passive skill saat Yuzu itu menggunakan common skill maupun edge skillnya, dia akan menambah critical damage lagi untuk pemakaian 6 detik. Tidak buruk juga kalau 6 detik saja guys, tapi singkat untuk mendapatkan damage lagi, tapi tidak double selamanya. Dia tuh hanya sekedar 6 detik pemakaian untuk skill sub skillnya aja, skill common skill aja. Match kan bisa ke level 7 bisa, kalau bukan cuma segini aja. Kalau bisa levelnya match karena yang paling bagus tuh critical damage rata-rata yang kuat. Oke. Kita sebelum bahas itu kita bahas ada senjatanya. Senjata kan ada M320. Kita akan anggap Yuzu di bintang 5 ke atau muridnya kan berhasil menganggap adalah tidak ada ini, dia M320. Untuk tipenya tuh dia ada tipenya pistol ganda loncat. Untuk M3 Hacker Enko M320. Ini dia pistolnya. Yang dia ambil yang ini dia tuh dilengkapi yang pas yang ini dan yang ini dia tuh adalah M320. Tipenya mirip pistol ganda loncat lah, tapi dimodifikasi lagi jadi pistolnya begini. Nah kalau yang tadi si Akari yang mungkin yang mirip yang ini, tapi nanti aku cari tahu. Oke. Dia tuh yang Gigana Shop juga, dia tuh gacha bisa juga. Oke. Kalau kalian beruntung, kalau tidak ya sudah. Tuh dia kalau senjatanya sama di tahunnya, kalau dia dari M320. Oke, kalau dia sudah di bintang senjata 2, dia dari M320, dia sudah bisa memakaikan passive skill firstnya untuk mendapatkan tapi dia akan mendapatkan critical persentase damage-nya langsung ke angka. Kalau untuk persentase tetap ya Metonomi. Dan juga dia tuh hanya semi dengan Yoshino, dia hanya satu tempat, yaitu dan tetap sangat benar-benar suka kota yang gol kacamata. Oke, kalau untuk Yuzu ini apa it's di gacha atau tidak? Si gacha atau tidak perlu? Maksudku wajib di upgrade, optional tidak perlu.
atau atau itu masuk ke Watch It atau tidak. Sebelum itu kita bahas dia tentu bos apa. Bos Bina pastinya aku lihat di spreadsheet sempat dia tuh tentu bos Bina karena SK-nya tuh fokus target. Meski dia tuh yang fokus target tapi jangan fokus satu musuh. Ini dengan Midori dia fokus detailnya aja susah dikontrol, jadi kita untuk Bina. Ada lagi HOD tapi pengecualian aja. Tapi siapa tahu dia juga lebih bagus damage. Boleh aja ya si Yuzu bawa kok kan stunkan dulu kok, stunkan dulu HOD-nya baru diberikan damage. Dia tuh bisa diberikan damage duluan karena si HOD itu kebutuhan ada di kota. Jadi kan bisa bawa si Yuzu. Boleh aja si Yuzu ini sakit-sakitan dengan Sansa suku musuhnya bosnya suka hati dia HOD. Ada lagi pokoknya dia tuh nggak embos AOE lah karena dia tuh bisa jadi tidak so kuat kalau meski dia tuh AOE, tapi dia tuh fokus target jadi tidak besar. Jadi dia hanya fokus tuh bos yang singkat target doang. Kalau dirancang fokus target susah jadi kan hanya fokus singkat target aja. Apa dia tuh worth it digacha atau tidak perlu? Jawabannya tidak perlu, karena dia tuh pertama aku jelaskan itu di lain ada dia itu bisa didapatkan di Granada Shop, kodnya koin yang abu-abu. Nah, itu bisa kalian dapatnya di situ secara gratis tanpa gacha. Nah, jadi gampang di situ. Apa dia tuh wajib di upgrade, optional atau tidak perlu? Jawabannya kalau kalian push state mission aja ya sudah, wajib aja. Kalau ini waifu kalian nih, waifu gua Yuzu, boleh silakan upgrade aja. Kalau ini waifu kalian dan fokus push state mission. Kalau kalian hanya fokuskan ke bos aja, dia optional kan aja. Oke. Apa dia tuh what is tidak? Jawabannya kalau bos udah what is, tapi kalau push tag mission lumayan what is sih kalau kalian dapatkan, tapi dia tuh optional kalau untuk keduanya. Bisa what it's, bisa tidak, optional saja. Jadi itu ada lagi satu lagi itu Akari. Aduh, oh iya, kenapa oh iya dia Akari. Oke, kita lihat di senjatanya. Dia tuh Akari itu kalau bisa lihat senjatanya tuh tipe sniper. Nah kita bahas dulu. Dan entah aku lupa nama senjatanya apa ya. Tapi entah aku cek di wikinya dulu sebentar, lupa. Oke, kita kembali lagi, kita bahas tidak ada, kita bahas Akari tidak lama-lama. Kita lihat tuh ada kita profil. Lihat di profil dia bintang 2. Pasti digacha atau lewat push mission di mission aja yang hearts. Nah, di situ kan bisa dapat kalau ada kata yang warna buci kali ini bisa kalian dapat di hearts tersebut. Nanti aku sebutkan, lupa. Dia itu bisa dapatkan di hearts 2 map 2 level 2 map hearts 5 no, mapnya nomor 5 yang level 1 hearts, map 9 nomor 9 level 1 hearts, dan spasi yang terakhir dan adalah 11 map nomor 11 level 1 hearts. Mantap ya, ini profilnya. Dan pengisi suaranya ada Morishima Yuka, bukan Yuka yang berangkat ya, bukan Yuka orang lain maksudku. Morishima Yuka ya. Kalau pengisi suaranya di Korea lupa sebentar. Kalau yang versi Korea atau Kianya tuh pas Iseo atau lebih ke Iso, pas Iseo ya, Iso atau Iseo sah. Ya untuk suaranya dia ブルーアーカイブ美食研究会のあかりです。これから一緒に美味しいものを食べに行きましょうか。 Nah, kalau untuk ini dia ini dia generalnya kalian bisa lihat aja nih dia. Tapi kalian habis lihat di versi bahkan manapun di Gobo. さてと。許しません。ちょっと頭にきますね。次回はほんの少しだけ
グロテスクにやりましょう。 Nah, kalau untuk yang tadi untuk bab sel battery retreat atau retreats-nya, battery retreats, map defeat sama yang map defeat itu ada wikinya. Ini dia kan udah kan bisa ngajak ada di sini. Kalau yang tadi tactic map defeat ada di tactic yang nih ya. ちょっと Kalau 頭に untuk きますね。 terjemahannya yang ini dia. This is a bit irritating. 次回はほんの少しだけグロテスクにやりましょ Kalau う。 terjemahannya ada next sign, let's do it a little bit more grotesquely. Grotesquely, oke. Kan ini sekolah untuk bab sel, kan yang ini. さてと Well then. Ada yang bagian aku ingat tuh battery retreat saya yang nih. 許しません。 I will not forgive you. I won't forgive you. Nah ini dia. Kalau will not bisa bikin WONT alias won't. Karena itu sama aja. Kalau diterjemahkan tuh dia. Kita kembali ke detailnya lagi. Mana tuh tadi? Bentar, lupa. Oh ya, ini dia. Ini dia yang combat ini yang ada. Next kita ke lobby-nya. Lobby-nya. Dia tuh hanya 2 yang lobby entry, harus lobby masuk. Saat kita sudah masuk ke gamenya, lobby jam tempatnya ada 5, tapi nomor 3 nya sudah hanya 1 kali, berarti tidak ada tambahan. Itu aja, tambahan sama aja. Dan dia kita bahas ke atribut. Nah dia tuh ada 1 tempat, tapi kalau kalian udah minta senjata 3, dia tuh bisa 2 tempat. Mask aja, bisa jadi mask aja. Mask aja guys. Nah dia kita bahas tuh senjatanya adalah senjatanya kalau lihat mirip dengan siapa tuh? Ya mirip dengan siapa tuh? Tanga Ibuki kah? Ya. Tapi dia tuh tipe huruf F. Ya tuh HK 416 F atau HK 416 F ya, digabung dengan yang mirip dengan senjatanya Grand Assault dari Yuzu ya, M320. Kalau dia tuh cuma add skill. Nah itu gabungan. Dan dia tuh ada lengkapan yang dia pakai itu ada pasti sama seperti Yuzu. Tidak ada topi, jepitan nabal atau headband, dan pastinya jam tangan. Dan tidak ada bang favorit, bang apapun. Nah dia, dan kita bahas ada di moodnya. Dia tuh kalau tambah bintang sejatiga hanya 1 tempat 1 yang suka, 2-nya netral. Nah ya tuh saat dia suka di kota biasa saja di luar ruangan, begitu pula di dalam ruangan. Tapi kalau kalian udah minta senjata 3 dia jadi 2 tempat. Dia suka di kota, begitu pula di luar ruangan, namun biasa saja di dalam ruangan. Cukup mirip dengan Momoy. Ikut aja kita ke skillnya. Oke, kita bahas di sama biasanya hanya nembak asal weaponnya saja yang mirip similar aja nih. Jadi misalnya iya. Oke, dia hanya nembakan damage biasa, sangat biasa. Kalau untuk skillnya dia tuh damage cukup gede untuk bosnya AOE maupun bosnya single target. Cukup besar. Oke, cukup besar. Karena aku sempat lihat di YouTube channelnya Kosio sempat pakai Akali. Buset, gede juga si Akali, meski dia tuh nggak besar amat damage-nya. Oke. Kita bahas dulu. Dia tuh untuk level skillnya dia tuh 392 sampai 744, tergantung level berapa skillnya.
Nah, dia tuh yang aku bilang tadi dia akan gunakan M320 mirip dengan Yuzu saat dia add skill aja, tidak lebih dari itu. Nah, dia tuh mirip dengan Yuzu juga, dia tuh versinya itu sama, oke. Nah, kalau untuk ini meme-nya meskan aja boleh. Kalau mau lebih kuat ini sudah cukup, atau segini sudah cukup, karena dia tuh nggak terlalu banyak digunakan sih. Tapi kebanyakan digunakan juga, siapa tahu untuk bosnya lebih, kita nggak punya murid bayar lagi, ya sudah, boleh silahkan. Berikutnya dia sekarang ke common skill, dia itu setiap masuk jika dia memiliki 10% 10% kesempatannya ke 10%, dia akan mendapatkan tidak lain ada damage biasa sekitar berapa, tergantung cuma level 7 udah cukup kan, dia tuh damage segini aja tapi bisa match. Kalau untuk boss untuk 20 detik tapi cooldownnya 15 detik di antara saat dia aktivasi atau diaktifkan mirip. Nah, kita lihat tuh kalau dia di PSSG nya, nah PSSG nya jika dia tambah bintang senjata 2, dia tuh hanya menambahkan heal point doang. Lawan heal point nggak terlalu perlu sih kalau dipakai, tapi siapa tahu kita butuh, namanya dia tuh nggak mau mati gitu dalam versi bertahan, ya sudah upgrade aja itu. Skin aja udah cukup untuk heal pointnya kan, dia tuh lawan tidak perlu tidak perlu banyak-banyak. Tapi kalau bisa biaskan aja kalau untuk sini beda dengan si Miyako, Yusuke Miyako. Nah, di subskinnya lagi-lagi dia tuh di sana tidak hanya common skill, subskillnya juga sama. Jika sudah aku jelaskan tadi, jika dia tuh kesempatannya memiliki tuh 10% ditambah lagi damage biasa, astaga. Tapi kali ini lebih agak di bawahnya, yaitu 65, tergantung berapa subskill berapa. Kalau gini kan aja kalau bersamaan dengan common skillnya, wah berarti double 2 kali deh. Dua kali jika dia bikin 10%. Untuk 26 bedanya dengan common skill dia tuh 20 detik kudu 15 detik, yang ini 26 detik 18 detik 26 detik pemakaian, 18 detik cooldownnya antara aktivasi. Nah, jadi double 2 kali damage ya. Tidak biasa sih kali ini, dia tuh 2 kali. Sekarang kita ke senjatanya. Ada, kalau di lain ada HK 416F digabung dengan M320. Nah, yang berarti Hacker Engkok juga. Hacker Engkok HK416F combine Hacker Engkok M320. Nah, kalau untuk senjatanya itu digabung jadi satu. Berarti bagaimana? Tadi kita udah jelaskan itu dia tuh ada gabungan guys. Gabungan mirip dengan Yuzu, sama aja ada aku tunjukkan. Tapi kalau kalian HK 416F ini dia tuh kalau tanpa gabungan ini tampilannya HK kok 416F. Kalau digabungkan jadi yang M300, berarti seperti ini desainnya. Ini dia tampilannya. Nah, itu digabung juga dengan scope-nya ya, scope yang aku sempat lihat di wiki, itu sempat. Nah, ini dia kalian bisa lihat di scope-nya itu. Ini dia scope-nya ada EUTETS HHS hybrid sites. Nah, itu ada scope-nya yang ya, itu scope-nya. Kalau dilihat dia tuh adalah versinya yang ada scope begituan, yang EOTETS HHS hybrids. Nah, cukup bagus kalau digabung. Ya berarti itu gabungan. Kalau dia tuh udah kalau dia kalian anggap senjata masuk ke bintang 5 dari kata atau muridnya, dia tuh sudah bisa mendapatkan senjatanya tadi HK 416 digabung dengan M320 gabungan.
Jangan nggak pasti upgrade aja. Dan jika dia sudah bintang sejati 2, dia menambahkan lagi-lagi jumlah langsung angkanya ada 6.847 dengan levelnya match. Nah, kalau dia tuh dapatkan hero point lagi di langsung, kalau untuk persentase tetap. Kalau udah bintang senjata, aku bilang tadi, dia juga jelaskan pasti dia akan naik boot lagi jadi A kalau dia tuh udah bintang senjata 3. Oke, kalau dia si AK ini cocok untuk bos apa? Kebanyakan aku lihat Kokage, artinya itu nanti kerja Kokage. Karena Kokage sempat di live streamingnya Kosio di belakang JP sempat kepake OP main-main si Akal itu sakit juga, buset, sampai 2 S aja, tidak seberapa tapi buset ya sakit bet buset di skillnya. Kalau ada command skill plus sub skillnya buset nggak main-main, tapi tidak mengandalkan guaranteed critical damage. Ya biasa aja kalau ini mah. Ada lagi bos Yonimus juga siapa tahu juga pakai, kan desainnya juga cocok juga untuk bos Yonimus, kan cuma desainnya yang kami dengan arus sama aja, sama. Jadi dia cocok juga di situ. Ada lagi kepakai juga di PS3 tapi nggak terlalu besar sih. Tapi kalau kalian mau hanya ngelak tuh dan gini-gini ya sudah, gini aja ya sudah, silakan. Ada pokoknya dia tuh bos AOE kadang-kadang dia single target. Kalau untuk si kali ini mah dia tuh was it si gacha atau tidak, biasanya dia cukup watch it saja. Kalau dilihat si Akari ini apa tuh wajib di upgrade, optional tidak perlu upgrade. Nah biasanya beda dengan musuh dia tuh wajib, kalau yang ini optional aja, tapi bisa juga wajib optional, wajib wajib upgrade, karena dia ini gabungan bisa wajib, berarti dia tuh presentasinya 75% wajib di upgrade dan 25% adalah optional, jadi bisa dikatakan boleh bilang optional wajib di upgrade itu aja. Karena dia tuh bisa di upgrade, bisa tidak, harus sanggup. Oke, kok dia tuh dipendari bersama Yuzu sama Nanami karena mereka dua tuh sama-sama AOE. Apa dia tuh watch it atau tidak? Jelas itu sedikitnya cukup watch it kan dia cukup watch it kan dia tuh udah aku bilang tadi dia tuh apa dia tuh cukup sakit damage, tapi nggak nyangka sampai 2 edge ke boss AOE, tapi cukup 1 edge ke bossnya mah tidak biasa sih. Kalau dia tuh nggak tergantung, dia tuh gunakan command skill sub skillnya, nah itu tergantung, padahal kedua tadi baru digunakan. Oke, kalau untuk videonya sekian dulu untuk ini, untuk jasa lain kata kerja buat murid lain nanti aja guys. Jadi sesiu ada gabungan, ada yang kayak gini. Dah.